Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita lanjut kembali di tutorial seri pembuatan media pembelajaran berbasis static-led storyline. Kita menggunakan storyline 3 ya. Nah, ini adalah bagian ketiga. Kita lanjutkan di tutorial yang kedua kemarin. Kemarin sampai di sini, kita lihat. Kita akan membuat kali ini adalah menu untuk skin materi kita atau media pembelajaran kita. Kita klik. Oke. Nah, sampai di sini masih kosong. Kita akan isi bagian ini. Oke. Nah, file yang kemarin dibikin itu yang dibuka kembali ya, teman-teman. Itu dibuka kembali dan kita akan melanjutkan serinya, di bagian itu. Oke. Ini adalah slide kedua. Ini adalah slide yang kedua. Nah, misalnya kadang-kadang kalau misalnya kita new slide, oke, kita sini dulu, kita coba dulu. Basic, ini new slide, diklik kanan aja di sini, bisa juga di bagian ini, new slide. Tapi kalau misalnya di bagian sini diklik kanan, new slide, bisa juga. Nah, langsung ambil yang bagian blank. Kalau misalnya yang ada judulnya boleh juga, gitu. Hanya ini kita pilih blank. Ini kita lihat settingnya. Nah, ini yang saya maksud. Biasanya kalau misalnya kita menggunakan new slide itu, ini akan langsung muncul. Jadi karena media ini adalah media interaktif dan kita berharap tombol-tombol yang kita gunakan yang sebagai navigatornya, maka ini semua kita hilangkan centangnya. Kita hilangkan centangnya. Seperti ini. Oke. Kita coba. Apa namanya? Oke, yang ketiga belum muncul ya. Nah, seperti itu untuk menghilangkan pada saat dipublish di bagian bawah itu. Supaya di bagian sini itu tidak ada kata navigator sebelumnya dengan selanjutnya gitu. Itu maksudnya. Supaya juga di setting tadi tidak ada gitu. Nah, karena di bagian muka ini kita menggunakan kita membutuhkan dua saja, dua slide, maka ini yang ketiga saya hapus tadi. Ini cuma contoh tadi. Yes. Sekarang kita masuk sini. Di sini kita akan memberikan menu yang akan menjadi trigger menuju ke skin yang selanjutnya. Gitu. Nah, ini kita akan menuju ke sini. Oke. Oke, kita kembali ke sini. Nah, yang kita lakukan adalah tadi kembali, ini ada 4 ya. Ini ada 4 dan kita akan menghubungkan dari halaman 1 ini, halaman muka ini menuju ke 4 skin ini. Oke, kita mulai. Nah, tentu saja teman-teman harus menyiapkan aset-aset yang untuk bisa dijadikan tombol. Kalaupun tidak, itu juga tidak ada masalah sih sebenarnya. Cukup ini kita ambil ini button. Nah, kita pilih aja di sini. Kita pilih misalnya, nah kayak gitu, nanti dikasih aja namanya. Misalnya kompetensi.
seperti misalnya ini kompetensi. Tapi kalau misalnya teman-teman ada persiapan tersendiri, boleh kita ambil dari yang sudah disiapkan. Oke, jadi kalau misalnya sudah menyiapkan, ini coba kita ini insert aja kita. Nah, ini dia. Open. Bisa ya? Nah, ini ada beberapa. Tinggal kita atur aja. Kita kecilin dulu ya. Karena ukurannya agak besar dan supaya intinya kualitas gambarnya cukup bagus. Oke, tinggal kita atur. Tinggal kita atur. Kemudian terserah teman-teman mau diatur macam gimana. Misalnya ini kita lihat ini berapa? 25556. 255. Ya, biar ini ya. Oke. Ya. Oke. Kita atur aja. Nah, ini sudah ada 4 menu yang akan kita jadikan sebagai icon menuju ke skin yang selanjutnya. Oke, kita lihat dulu. Bisa diberikan animasi yang ini supaya tidak lebih dulu muncul daripada saya bersamaan saja ya keempat-empatnya gitu. Entrance from left ini oke agak. Nah, tinggal diatur sih sebenarnya. Pengennya yang pertama itu muncul adalah kompetensi, kemudian materi. Materinya mana? Misalnya ini kita atur. Oke. Terus oke. Kompetensinya kita juga geser. Misalnya ini materinya kita geser. Habis kompetensi evaluasi. Nah, kemudian biografi.
Oke, kita lihat. Tab preview. Ini kita klik. Ya, oke. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat ini menjadi trigger. New trigger. Nah, ini ya, teman-teman ya. Saya ulang, kita aktifkan ini misalnya. Atau kita coba kalau tidak diaktifkan gimana sih? Nah, kalau tidak diaktifkan, ini gak jelas. Oke, kita coba. Nah, bisa kita ganti di sini sebenarnya supaya lebih mudah menemukan. Ini kompetensi. Kemudian ini adalah materi. Jadi sebaiknya diganti ya teman-teman ya. Evaluasi sesuai dengan ikonnya misalnya. Cukup diklik 2 kali aja sih di sini. Diklik 2 kali, kemudian dikliklah apa yang akan dijadikan namanya. Oke, kemudian setelah itu kembali ke yang tadi, yang ini. Kita klik, kemudian ini lah actionnya. Ini yang akan memberikan perintah actionnya seperti apa gitu. Nah, ini kan sebelumnya karena dia antar slide, maka jump to slide. Sekarang kita menuju ke mana? Kita akan menuju ke skin. Bisa nggak ya? Nah, ini. Kita lihat jump, lompat. Jump to skin. Nah, jadi ini actionnya adalah jump to skin. Kemudian jump to skin apa yang dimaksud? Ini kompetensi. Nah, kita lihat karena sebelumnya kita sudah berikan nama, maka ini kita langsung tahu, oh kita menuju kemana gitu. Karena ini adalah kompetensi, tombol kompetensi, maka kita menuju ke skin kompetensi. Kemudian when. Kapan menuju ke kompetensi? Ketika diklik. Apa yang diklik? Kompetensi ini. Tombol kompetensi. Kemudian, oke. Nah, selanjutnya, ini juga. Oke, karena tadi sudah to skin ya. Berarti sudah langsung kelihatan. Materi, kita menuju ke materi. Oke. Kemudian ini juga. New trigger lagi. Jump to skin. Kemudian skin evaluasi. Oke, kemudian ini skin referensi dan biografi. Oke, nah sudah selesai. Sekarang kita coba. Sedapat mungkin untuk diuji ya teman-teman, biasanya supaya melihat gimana efeknya. Biasanya juga kalau misalnya agak sering diuji itu akan memberikan ide-ide, oh mungkin baiknya dibuat seperti ini atau dibuat seperti itu misalnya kayak gitu. Kita lihat. Ya, kita coba. Nah, oh iya, sayang kita apa ya? Ini tidak sorry. Kita kembali. Oke, materi kompetensi.
supaya menunjukkan ya. Sorry. Ini aja dulu sebentar. Ini. Kemudian supaya agak memudahkan kembali ke ini untuk sebentar aja ya teman-teman. Nanti di belakang baru di didesain kembali. Ini menu. Jadi triggernya jump to slide-nya yang mana, slide ini. Kemudian ketika user klik, oke. Kemudian kompetensi, kemudian di materi, ini materi ya, hanya sekedar untuk membuktikan aja dulu. Nanti di selanjutnya akan kita perbaiki dan dibuat lebih menarik lagi gitu. Menu, kemudian ini triggernya, jump to slide, kemudian ini dan button 1, oke. Kemudian kembali lagi, habis materi evaluasi, kita percepat aja teman-teman ya. Ini kan untuk sekedar mengetahui aja. Evaluasi, kemudian buttonnya sebaiknya sih disiapkan button khusus kembali nanti kalau misalnya kita akan supaya tampilannya lebih menarik. Trigger jump to slide, ini oke. Kemudian referensi, nah yang terakhir ya, oke, textbooknya referensi dan biografi, kemudian insert button, menu, trigger jump to slide. Ini menuju ke slide di mana menunya tadi ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba kita kembali ke sini. Oke, kita coba lagi. Kita menguji apakah untuk pembuatan menu ini sudah berhasil atau belum. Oke, kita coba ya. Kita klik menu kompetensi. Nah, kita sudah menuju ke kompetensi. Kembali. Ya. Kemudian materi. Oke, sudah menuju ke materi. Selanjutnya menuju ke evaluasi. Oke. Berhasil. Nah, selanjutnya terakhir ya. Referensi dan biografi. Oke. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Jadi untuk slide kedua pada skin pertama ini sudah sukses. Nanti kita akan lanjut mengedit di bagian skin selanjutnya. Gitu ya teman-teman, untuk kesempatan tutorial kali ini tentang pembuatan menu interaktif menuju ke skin dari skin awal ke skin selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika untuk mengembangkan channel ini dan bermanfaat untuk kita semua, silakan di-share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat.